Baik sahabat, yang pertama kita akan buka aplikasinya dulu di sini Adobe Audition CC versi 2018 ya. Langkah yang berikutnya sebelum kita melakukan apa-apa, kita akan melakukan beberapa persiapan. Yang pertama adalah menyiapkan audio hardware-nya terlebih dahulu ya. Oke, untuk melihat audio hardware kita cek dulu dari edit, kemudian preference, ada audio hardware. Nah di sini saya menggunakan MMA, kenapa? Karena ini kepentingannya ada aplikasi yang lain yang saya gunakan berbarengan dengan ini, yaitu capture tutorial ini ya. Jadi kalau saya ganti dengan yang lain, ini audionya tidak akan terbawa. Nah nanti sahabat kalau nanti akan melakukan sebuah recording, lebih baik sahabat menggunakan dengan device kelas yang lain. Nah umumnya adalah menggunakan ASIO yang ini. Kenapa harus menggunakan ASIO? Ini adalah sebuah software yang digunakan untuk meminimalisasi latensi atau adanya dua vokal yang bersamaan antara input dan output dengan rentang waktu yang berbeda ya, sehingga timbul latensi atau seperti ada echonya. Nah padahal itu tidak ya, padahal tidak ada seharusnya. Nah latensi itu timbul karena ada perbedaan rentang waktu antara input dan output. Oleh karenanya salah satu cara untuk menghilangkan latensi itu adalah dengan menggunakan ASIO. Baik, sebagai contoh saya akan gunakan ASIO ya. Dan ini nanti saya akan kembalikan ke MMA device kelasnya supaya nanti dalam proses recording tutorial audionya tetap ada ya. Nah ini kita pilih ASIO. Di sini adalah ASIO for All versi 2 yang saya gunakan. Dan kalau kita lihat ke dalam settingannya, di sini ada dua media yang bisa terlihat. Tapi saya menggunakan di sini adalah USB audio codec disesuaikan dengan jenis soundcard yang saya miliki, adalah bentuk jenisnya adalah Behringer UC22. Behringer UC22 ya. Oleh karena saya pakai yang ini. Gitu kan. Nah kalau saya pakai Realtek, jelas otomatis nggak bunyi, gitu kan. Karena saya gunakan soundcardnya ini adalah audionya yang saya masuk proses recordingnya ini menggunakan soundcard ini. Maka kalau saya pilih yang lain seperti Realtek tidak akan bunyi ya. Nah selanjutnya setelah kita pilih ASIO nanti sahabat bisa menentukan buffer size-nya ya. Ada di mana kita tentukan. Makin kecil sebetulnya makin bagus ya untuk recording. Apa kita pilih 512, 250 atau 128. Bagaimana sih tipsnya? Nah tipsnya ini adalah ASIO ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menghilangkan latensi tadi ya. Latensi itu apa sih sebetulnya? Adanya input audio, perbedaan rentang waktu antara input dan output ya, sehingga terjadilah latensi seperti echo ya. Nah caranya adalah dengan menggunakan ASIO ini apa di 512 ya, atau di bawahnya seperti itu ya. Tapi tips saya adalah kalau sahabat sudah menemukan sebuah angka yang cukup, jangan diperkecil lagi. Kalau sudah merasa bahwa di 512 sahabat sudah merasa pas seperti di sini, ya jangan ke 250 gitu. Kenapa? Karena kerja komputer akan makin berat. Apalagi kalau diturunkan ke 128, kerja komputer akan semakin berat gitu. Oleh karenanya yang idealnya aja kalau sahabat sudah menemukan sebuah ukuran yang pas, misalnya di 512, ya sudah di 512 saja. Dan saya juga menggunakan di 512, sudah merasa cukup gitu kan. Bahkan di 512 ini saya gunakan di proses mixing juga gitu, tidak hanya di ketika recording gitu. Nah kalau komputer nggak ada masalah di 512 seperti ini ya enggak. Tapi kalau ada masalah, misalnya suaranya ndet-ndetan, suaranya enggak puguh gitu, ya pindahkan ke atasnya, ke 10 tadi ya, ke 1000 atau ke 2000 seperti begitu. Ya kalau memang nanti ada trouble di dalam proses mixing, maka nanti buffer size-nya ini ditinggikan gitu. Tapi kalau di 512 sudah enggak ada masalah dan komputer merasa nyaman untuk kita gunakan, ya udah di 512 saja gitu. Tapi kalau ada masalah ya taikkan gitu aja ya. Nah, sedangkan untuk sample rate ya tergantung kemampuan ininya sih, kemampuan soundcardnya. Kalau mampunya di atasnya ya nggak jadi masalah gitu kan. Oke, saya kembalikan ke MMA lagi ya, karena memang saya mau
ngedit di tutorialnya. Ini kita lihat masuk ke dalam settingnya juga di sini adalah untuk playbacknya melakukan di USB 5 ini karena sound cardnya sudah full banget. Kemudian di recordingnya juga saya cek, dicek juga levelnya sama saya dan ini sudah 100. Nanti sahabat juga cek dulu ya. Kalau nanti kurang maksimal lagi seperti itu. Baik sahabat, langkah berikutnya saya akan membuat sebuah project baru ya. Oke, caranya kita masuk dulu ke file, kemudian new. Di sini ada multi track session. Kemudian yang pertama saya akan berikan nama dulu sessionnya. Tidak diberikan nama sebetulnya nggak jadi masalah, asal kita ingat aja ya nama filenya. Tetapi di sini saya akan buat misalnya dengan namanya adalah latihan, kemudian mixing aja ya. Oke, berikutnya folder untuk penyimpanannya adalah lokasi foldernya saya sudah pilih, di sini ada F. Kemudian di sini untuk template-nya bisa dibuat sendiri ya, menggunakan subret 400. Saya gunakan disesuaikan dengan kemampuan soundcard saya ya. Kemudian bit depth-nya saya menggunakan 16. Maklumlah soundcard pas-pasan. Nah, saya biasanya paling enak bahasanya menggunakan empty stereo session yang saya pilih. Empty stereo session, kemudian secara otomatis sample rate-nya juga sudah secara otomatis ada. Bit depth-nya di sini menggunakan 24, masternya stereo, kemudian saya oke. Nah, yang pertama akan kita lihat adalah sebuah track baru ya di sini. Tetapi ini bentuknya adalah masih default output. Ini adalah sebuah track yang tidak bisa kita gunakan untuk melakukan take record ya. Nah, untuk melakukan take record kita membutuhkan track baru. Ya, nah, fungsinya untuk apa default output nanti kita sambil jalan akan ketemu ya. Nah, karena ini kepentingannya adalah untuk cover lagu, jadi saya hanya butuh 2 track saja. Yang pertama adalah track musik dan yang kedua adalah track vokal ya. Oke, kita masuk ke multi track untuk menambahkan tracknya, masuk ke track atau sahabat bisa langsung di sini saja. Kemudian klik kanan ya, masuk ke track, add stereo track seperti ini juga bisa ya. Nah, track 1 muncul di sini. Mau diberikan nama silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi saya di sini akan berikan nama aja, misalnya di sini adalah musik ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya butuh 1 track lagi, masuk lagi ke multi track, kemudian track dan add stereo audio track dan di sini saya akan berikan nama dengan nama vokal saja seperti ini ya. Baik, berikutnya saya akan mengimport dulu medianya ya. Dalam hal ini saya akan import musik dalam bentuk -1 di area files ini. Bisa diklik kanan, kemudian import. Atau sahabat masuk ke file, kemudian import, file. Dan saya akan pilihkan filenya ya. Musiknya adalah yang ini. Saya ambil di sini. Kita tunggu beberapa saat, ini sudah ada masuk. Kemudian saya pindahkan audionya ke dalam file atau track musik ini. Bisa di drag aja langsung seperti ini. Oke, saya akan coba dulu bentuknya kayak gimana. Kita coba dulu. Oke, itu dia musiknya yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua untuk vokal, karena saya sudah melakukan tracking, sudah melakukan take vokal ya. Jadi sudah saya simpan dalam bentuk WAV. Oleh karenanya saya akan ambil dulu aja filenya dengan klik kanan, kemudian import di sini, kemudian ambil bentuknya. Dan setelah itu kita bisa melihat di sini ada ya. Saya masukkan atau seret ke dalam track vokal ya, seperti ini. Kita akan coba dulu seperti apa. Kita akan dengarkan dulu vokalnya. Ada bencana yang menyedihkan dan tiada luka yang menyakitkan. Nah, itu dia vokalnya, bentuknya masih mentah, belum diapa-apain ya. Dan kalau kita dengarkan bersamaan, sahabat akan mendengar sebuah lagu yang masih belum, dinamikanya belum begitu ngeblending ya, belum bisa menyatu. Kita lihat
awalnya dulu seperti ini. Tiada bencana yang menyedihkan dan tiada luka yang menyakitkan. Oke, itulah dia bentuknya yang sudah kita dengarkan lagunya, dengarkan juga vokalnya dan dengarkan dua-duanya ya. Nah, tahap berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan beberapa perbaikan dulu di vokalnya. Baik sahabat, untuk kepentingan tutorial saya akan buang dulu beberapa part dari lagu ini supaya tidak terlalu banyak waktu yang kita gunakan untuk tutorialnya ya. Oke, yang pertama saya akan cut dulu aja, buang bagian yang ini, mungkin saya akan ambil bagian ke belakang aja. Bisa dari sini kemudian klik kanan, kemudian pilih split, atau bisa melakukan di bagian sininya kemudian split. Kemudian yang satunya juga sama, bisa diklip kemudian split, dan ini saya akan buang ya, bagian depannya saya akan buang. Yang ini kemudian saya geser ke depan, dan yang paling ujung saya akan buang bagian yang ini ya. Oke, supaya tidak terlalu lama. Yang satunya juga sama, yang ini saya akan buang sehingga kita cukup banyak waktu untuk bisa menjelaskan ya. Nah, inilah dia vokal atau proyek yang akan kita pelajari bersama-sama, bagaimana kita memproses vokal ini supaya terdengar lebih nyaman didengarkan, supaya lebih terdengar indah untuk bisa dinikmati ya, dan memiliki blending yang cukup bagus dengan musiknya. Langkah yang pertama, kita akan membatasi, melimit dulu. Kenapa saya harus melakukan limit? Karena dinamika vokal manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang materinya cukup keras begitu kan. Ada yang materinya cukup kecil. Tapi yang jelas kadang-kadang ada suara yang melengking tinggi. Tapi tiba-tiba di daerah yang lain biasa-biasa aja. Nah, itu dinamikanya nggak rata. Jadi dinamikanya masih terlalu semeraut ya. Terlalu banyak gelombang sinus yang berlebihan ya. Oleh karenanya saya akan batasi saja, melimit saja vokalnya supaya terdengar lebih rata tentu saja ya. Nah, kita akan masuk ke bagian waveform di sini. Caranya adalah dengan klik vokalnya seperti ini, kemudian diklik 2 kali, secara otomatis kita akan masuk ke daerah waveform. Kita bisa lihat di sini kualitas atau tingkat HUD audionya itu sampai di atas berapa. Nah, kita bisa lihat. Sekujur tubuh boleh Nah, bisa dilihat di sini sampai di atas 6. Sampai di atas -6 ini sudah bukan main, suaranya itu udah tinggi banget begitu kan. Nah, batas normal pendengaran manusia itu adalah antara -6 sampai -12. Bukan batas pendengaran ya. Batas kenyamanan telinga manusia untuk bisa mendengarkan sebuah audio itu adalah di antara -6 sampai dengan -12 desibel. Oke, di atas itu kita akan merasa kurang nyaman, apalagi kalau sampai dengan di atas -3. Ini aduh sudah bukan main, terlalu keras, terlalu kurang nyaman bisa didengarkan, dan kurang dari -12 juga terlalu kecil untuk bisa dinikmati. Jadi telinga juga merasa kurang nyaman. Jadi idealnya itu adalah antara -6 dB sampai dengan -12 desibel ini ya. Itu batas kenyamanan telinga manusia. Oleh karena itu supaya ini tidak terlalu banyak dinamika yang terlalu menonjol ya, overtone namanya. Oleh karena saya akan batasi sampai antara 12 sampai 6 aja. Caranya kita masuk sahabat ke bagian efek, kemudian amplitude compression. Kita pilih HUD limiter. Di sini ada beberapa yang bisa kita pilih. Limit sampai dengan -1 dB, kemudian -3 dB, -6 dB. Tapi saya sendiri akan pilih sampai dengan 9 dB. Ya, saya pilih di limit di 10 dB. Oke, saya cari pasnya aja. Nah, di 9 dB. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, saya apply saja. Kita tunggu beberapa saat, sebentar kok ya. Nah, ini kita bisa melihat tingkat tone-nya ini sudah bagus banget, sudah rata banget. Kita akan coba lihat ya. Kita putar di sini dari awal sampai berapa dB capaian daripada kerasnya tone-nya ya. Kita lihat.
tiada bencana yang menyedihkan. Oke, sahabat Dan tiada bisa melihat di sini sampai 9 ya. Karena saya limit tadi sampai dengan min 9 desibel. Di sini juga bisa kita lihat di meter level meternya sampai dengan min 9 desibel ya. Kita lihat sekali lagi. luka Maksimal. yang menyakitkan, tetapi kecewa di dalam bercinta. Oke, nah itu sampai min 9 desibel ya. Baik, sekali lagi kita akan coba dengarkan ya dua-duanya. Oke, dari sini barangkali. Oke, di play. Tiada bencana Kita lihat di level meternya. menyedihkan, dan tiada luka yang menyakitkan. Oke, sahabat, masih ada level meter yang melebihi di atas min 6 desibel ya. Itu karena ada musik. Nanti musiknya kita pun akan diperbaiki lagi supaya bisa terdengar, supaya blendingnya itu bagus ya nanti. Oke, berikutnya kita akan melihat akan melakukan tune terhadap vokalnya, karena saya yakin bahwa ketika kita take recording vokal, seolah-olah vokal itu betul-betul mulus ya, tidak ada note yang melenceng, seolah-olah semua vokal itu duduk di atas notnya, di dalam notnya. Tapi ketika kita lihat ternyata ada not-not tertentu yang tidak duduk gitu di dalam notnya gitu kan. Nah, oleh karena itu saya akan melakukan sebuah VST plugin yang akan saya gunakan di sini adalah untuk memperbaiki kualitas tune-nya ya, supaya tidak ada pitch-nya yang melenceng seperti itu. Nah, dalam hal ini saya akan gunakan sebuah VST plugin dari Melodin, dari Celemony Melodin. Oke, saya akan rubah dulu workspace-nya ke dalam mixing ya, supaya buat nyaman buat saya, ke advanced mixings. Nah, ini kita sudah ada tampilan workspace-nya seperti ini. Kemudian saya klik bagian vokal di sini, bagian vokal, yang satunya adalah musik yang tadi. Ini bagian vokal, di bagian vokalnya saya akan melakukan proses perbaikan vokal dengan melakukan tuning ya. Tuning seperti itu dengan memperbaiki pitch correction kalau saya temukan nanti pitch yang kurang tepat begitu. Oleh karenanya saya akan pilih sebuah VST plugin dari Melodin, dari Celemony ya. Oke, di sini di efek racknya, kemudian VST 3 saya ambil efek Celemony kemudian Melodin ya, seperti ini. Oke, yang pertama yang akan saya lakukan adalah menyimpan folder untuk transfer vokalnya ya. Kenapa saya harus membuat folder baru? Karena buat saya untuk memudahkan ketika saya mencari file aslinya, supaya saya tidak mencari terlalu banyak folder nantinya. Buat saya mudah untuk melakukan pengeditan ulang. Nah, kemudian di sini saya set path for transfer. Saya akan pilih di My Computer, kemudian di F sesuai dengan folder latihan ini. Kemudian latihan 2 di sini ya. Kemudian di OK, ini saya sudah ada F latihan 2 seperti ini. Nah, sebelum melakukan transfer supaya lebih jelas saya akan di mute dulu ini untuk audionya ya, supaya tidak terdengar aja seperti itu. Saya akan melakukan mute aja untuk audionya di sini ya. Kemudian setelah itu kita kembali ke Melodin. Oke, di transfernya ini ada, kita klik sehingga muncul warna merah. Saya akan tutup aja dulu yang ini ya. Setelah itu mari kita lakukan transfer dengan cara mengklik play atau space di dalam keyboard ya. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti terdengar. Tiada bencana yang menyedihkan, dan tiada luka Ini tidak memakan waktu selama sepanjang durasi lagunya ya. Tetapi kecewa di dalam bercinta, sungguh derita di atas derita.
Oke, sedikit lagi ya. Karena sudah saya buang tadi. Bukan ku bersedih karena bencana, bukan ku menangis karena luka. Oke, selesai, tapi kita tunggu sampai seremoni itu Melodin ini menyelesaikan tugasnya ya. Oke, selesai. Kita tunggu sampai Melodin menyelesaikan. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ketika prosesnya itu selesai, maka secara otomatis Melodin akan mengkonvert ke dalam bentuk spasi nada ya. Spasi nada atau part-part nadanya sudah terbagi secara otomatis seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah sebelum kita melakukan proses pengeditan atau mencari nada-nada yang fals atau pitch-pitch yang kurang tepat. Nah, caranya kita dudukan dulu nih nadanya ada di mana sebetulnya. Ini ada di antara A atau A B ini ya. Antara A atau antara A B seperti itu kan kita nggak tahu. Oleh karena itulah cara yang pertama adalah kita lakukan dulu kontrol A di sini, kontrol, kemudian A, secara otomatis ini akan berwarna merah semua. Kemudian kita pilih di sini, sahabat Nur, kita klik di sini. Ya, ini adalah beberapa tool. Di sini ada 3 tool sebetulnya, tapi kita pilih yang bagian pitch tool ini. Kemudian kita arahkan ke salah satu bagian space nada ini, satu aja, kemudian diklik 2 kali, maka secara otomatis nada ini akan masuk ke dalam tempatnya. Ternyata nada dasarnya ini ada di A seperti ini ya. Nah, selanjutnya baru kita akan lakukan proses pengecunan ya. Kalau ada nada yang masih kurang pas, fals, kita perbaiki. Kalau nadanya itu emang sudah betul, ya kenapa harus diperbaiki, tidak usah kita perbaiki. Baik sahabat, kita akan segera lakukan proses pengecunan di VST plugin Ceremony ini. Tapi di part yang kedua ya, kita akan berjumpa lagi di bagian kedua tutorial kita memixing lagu untuk cover ya. Nah, kita berjumpa bagaimana di pertemuan yang akan datang, bagaimana kita mempitching sebuah lagu atau mengkoreksi sebuah lagu atau mengecun sebuah lagu melalui aplikasi VST plugin Melodin dari Ceremony. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita semua dan kita berjumpa lagi di bagian yang kedua.